Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi dari kelas Romi Muhammad Ramdhani. Ini bab 3 dengan judul bab kewirausahaan dan kreativitas berwirausaha. Nanti akan saya paparkan, subbab-subbabnya akan diawali tentu saja mulai dari definisi. Secara arti kata, wira itu dapat diartikan sebagai peluang. Maka ketika wira, usaha ini menjadi sebuah gabungan pengertian bagaimana sebuah peluang untuk mengembangkan dari usaha. Nah, secara kamus besar bahasa Indonesia dapat didefinisikan bahwa wirausaha adalah bagaimana ada kemampuan seseorang untuk mengembangkan produk baru, untuk mengembangkan cara produksi baru, di mana nanti akan dikelola modalnya dan juga memasarkan dari produk ataupun cara produksi baru ini. Nilai-nilai hakiki kewirausahaan. Yang pertama adalah percaya diri. Percaya kepada diri sendiri, percaya kepada produk yang dijual adalah bagian dari percaya diri. Prinsipnya ya memang harus demikian. Bagaimana orang yakin akan produk kita kalau kita saja ragu? Bagaimana cara untuk membuat orang lain sebelum ke orang lain diri kita yakin dulu ya. Pertajam dengan 5W. Why, what, where, oke? Saya pakai bahasa Indonesia kalau enggak ya. What dulu, apa? Why, kenapa? Oke, where, di mana? When, kapan? Who, dengan siapa? Nah, ini pertajam kenapa? Misalnya gini. Misalnya why, kenapa ini perlu dijual? Apa kebutuhan orang yang sesuai atau tidak? Nah, ini kan ketika kita paham bahwa masyarakat butuh, kita percaya diri masyarakat butuh kok, maka kita bisa menjualnya. Penambahan how atau bagaimana juga bisa mempengaruhi ya untuk mempertajam wawasan kita tentang sebuah hal atau dalam produk ini. Ketika kita paham, kita bisa lebih percaya diri. Kekuatan, kelemahan dalam sebuah produk ini akan ada, biarkan. Yang terpenting adalah kekuatan ini bagi saya sesuai dengan area bermainnya. Misal, ketika saya menjual produk pelatihan tentang peningkatan potensi diri, maka kualifikasi yang wajib adalah komunikasi yang baik. Seandainya saya lemah, tidak bisa bermain musik, sesungguhnya itu menjadi jauh hubungannya. Ya. Jadi seandainya ada kelemahan dari segi penyajian produk, ini kita kondisikan sesedikit mungkin sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas produk yang dijual. Sehingga kita bisa pertama percaya diri lagi. Orang wirausahawan perlu memiliki kemampuan untuk memimpin, leadership, kepemimpinan. Nah, pertanyaannya adalah saya UMKM, belum banyak, mungkin baru 1 orang. Apakah butuh jiwa kepemimpinan? Tetap, tentu saja memimpin diri sendiri. Bagaimana teknisnya memimpin diri sendiri ini? Yang paling sederhana disiplin, tanggung jawab. Ketika kita jualan, punya kelola bisnis, kita perlu tahu kapan untuk mengelola atau mengiklankan. Misal di sosial media, waktu posting yang disiplin 1 minggu 1 kali ya lakukan itu, buat kontennya. Kita perlu disiplin dalam hal apa? Menyiapkan produk. Nah, ya sesuai dengan produk jualan ya. Kalau misalnya jasa, seorang instruktur yoga perlu disiplin melatih dirinya sebelum melatih orang lain. Gimana caranya biasa disiplin? Ya memimpin diri sendirinya ini perlu piawai. Setelah itu lanjutkan dengan memimpin tim yang ada. Memimpin tim yang ada berbeda kepemimpinan dalam hal gini, maksudnya gini. Ketika memimpin, ini sangat disarankan aturan mainnya tegas dan jelas dan dipatuhi oleh bersama. Seandainya seorang pemimpin melanggar banyak aturan, lalu malah menyuruh timnya untuk tunjuk-tunjuk saja, tentu saja itu bukan sifat kepemimpinan yang dikehendaki oleh banyak orang bagi saya. Maka ingat, ketika menumbuhkan sikap kepemimpinan, setelah diawali dari diri sendiri, ketika urusan dengan tim,
Buat aturan main yang jelas, kemudian patuhi secara bersama. Konsisten, komitmen. Nilai selanjutnya adalah orientasi ke masa depan. Maksudnya adalah persiapan saat ini, karena ingat, yang nyata itu saat ini. Tapi merupakan persiapan menghadapi masa ke depan, dilakukannya sekarang. Saya menyiapkan bahwa 5 menit lagi saya akan mandi misalnya. Maka yang dilakukan adalah handuk mandinya, baju gantinya. Nah, itu kan persiapan dari masa depan. Hati-hati terlalu terpaku pada masa lalu. Karena apa? Kadang-kadang orang bisnis atau berjualan, berusaha ada kerugian, sehingga orientasi malah ke masa lalu. Dan perhatikan bagaimana persiapan yang terbaik saat ini untuk menyongsong masa depan. Seorang wirausahawan akan berani mengambil resiko. Manajemen resiko ketika kita melakukan wirausaha jelas perlu diperhitungkan. Sederhananya gini, resiko kemungkinan kedepannya ada penurunan penjualan. Apa yang harus dilakukan? Nah, siap. Perhatikan langkah-langkahnya. Ada trennya. Ketika ada trennya mengalami kecenderungan penurunan, apa yang harus dilakukan? Misalnya, upgrade lagi promosi misal. Nah, itu kan promosi seperti apa? Bagaimana yang efektif? Nah, itu perlu dikelola. Hal demikian. Bagaimanapun juga resiko harus di-manage, perhitungkan, dan juga kemudian diambil. Nilai wirausahawan selanjutnya adalah originalitas, nilai keaslian, otentiknya. Tentu saja ketika otentik ini adanya pembeda walau sedikit. Tapi maksudnya adalah karakternya kuat dari produknya atau mungkin jasanya. Apa yang membedakan produk A dengan produk B? Apa yang membedakan instruktur A dengan B? Apa yang membedakan dosen A dengan dosen B? Nah, pembeda itulah yang menjadi ciri khas dari produk ataupun jasa yang dijual. Semakin dirasakan sesuai dengan kebutuhan, tentu saja ini akan semakin dapat dinikmati oleh banyak orang dan dapat diceritakan lagi oleh orang-orang seandainya kualitasnya benar-benar baik. Nilai kewirausahaan yang selanjutnya adalah fokus pada tugas dan hasil. Jadi seorang wirausahaan tugasnya atau ruang lingkupnya apa? Fokus di sana. Dilarang tiba-tiba jauh dari spek yang ditawarkan. Semua ada, segala ada. Hati-hati jualan semua ada gitu. Yang diminta sama orang sungguh tidak saya sarankan. Kenapa? Itu akan mengurangi kekuatan. Itu akan kurang dapat diingat sama orang. Karena ketika orang lebih kuat terkenal pada satu hal, fokus di sana jualannya. Ketika semuanya ada, nanti ya kenapa orang lain perlu ke sana? Saatnya dinilai ada orang yang memiliki kualitas fokus untuk dalam bidang itu. Nah, outputnya juga dilihat, hasilnya sebagaimana, penjualannya seperti apa, progresnya, lalu lakukan tentu saja evaluasi. Bisnis semakin harinya tentu saja semakin kompetitif, maka perlu lebih kreatif untuk mengembangkan bisnisnya. Dinamakan keunggulan kompetitif adalah sebagai pembeda suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, ini keunggulan kompetitif yang dijaga ini adalah tentu saja tujuannya untuk menunjang keberlangsungan dari perusahaan. Enam, penunjang kreativitas bisnis. Yang pertama adalah tantangan. Ketika orang di-challenge, itu akan memicu kreativitasnya. Bagaimana untuk menyelesaikan tantangan yang diberikan dengan pengolahan misalnya sumber daya yang ada. Maka dari itu tantangan dapat menstimulasi kreativitas. Dua, kebebasan. Nah,
Kebebasan ini dibutuhkan untuk mengambil kreativitas. Jadi aturan main untuk sebuah divisi atau seseorang itu sangat disarankan jauh dari kaku. Karena dengan ruang yang cukup bebas, dia dapat melakukan eksplorasi, dapat mengeluarkan ide-idenya, berkreasi. Tapi tentu saja nanti keputusannya relevan dengan tujuannya, dengan targetnya, dengan sasarannya. Sumber daya. Sumber daya ini yang dimaksud adalah waktu dan uang. Jadi pemicu untuk menjadi kreatif juga bisa dari sudut pandang waktu yang cukup diperkirakan untuk mencari informasi dan ketenangan dalam situasi tenang maksud saya. Dan juga katakan misal memang jelas bahwa ada uang yang cukup diberikan kepada karyawan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Karena pada dasarnya prinsip kebutuhan manusia akan menjadi bisa mengaktualisasikan dirinya termasuk kreativitasnya lebih keluar saat kebutuhannya dasar ini tercukupi. Pembagian pekerjaan yang sesuai dengan profil atau orangnya. Ketika saya adalah tipe orang lapangan atau tipe orang panggung, lalu disimpan lama-lama di belakang meja, tentu saja saya akan diprediksi akan menjadi kurang produktif. Pembagiannya saya akan lebih cukup atau membutuhkan untuk mengaktualisasikan diri di depan, kemudian bisa juga di belakang untuk beberapa saat. Tapi seandainya terus-menerus nih di belakang meja akan menjadi kurang optimal. Nah, itu saya contohnya. Poinnya bisa jadi Anda adalah orang lebih produktif di belakang meja, kurang senang berinteraksi dengan banyak orang misalnya. Itu kan perlu penempatan yang pas. Orang-orang yang pas sesuai karakternya ditempatkan pada kelompok yang pas. Inilah yang akan membuat kondisi lebih kondusif untuk menjadi lebih kreatif. Dukungan dari manajer atau atasan ini akan mensupport kreativitas untuk bisa lebih optimal. Bagaimana timnya ini akan menjadi lebih optimal seandainya pemimpinnya kurang melakukan support? Misal, ketika belum berhasil, ia diapresiasi progresnya. Ketika sudah berhasil, misal diberikan bonus, ada beberapa tunjangan, apapun itu. Tapi pemimpin ini perlu bisa mensupport, mengkondisikan suasana yang nyaman untuk timnya berkreativitas. Dukungan organisasi merupakan poin terakhir dari bagaimana kreativitas bisnis ini dapat lebih baik. Nah, organisasi ini maka akan cukup erat dengan adanya budaya organisasi bagi saya. Kenapa? Ini akan mengkondisikan orang-orang dalam organisasi ini untuk mensupport sebuah kreativitas sehingga organisasi ini memiliki pembeda yang kuat, originalitas yang kuat juga. Perspektif kreativitas dalam bisnis ini ada pengaruh dari individu ke kelompok dan organisasi perusahaan secara besar. Untuk melihat sebab akibatnya, unsur-unsur yang mempengaruhinya nanti saya bantu tampilkan dalam bentuk bagan. Kita akan lanjutkan pembahasan kepada dimensi dan indikator dari kreativitas. Yang pertama akan dibahas poin A ini terkait dengan iklim organisasi. Merupakan suasana organisasi yang dirasakan internal orang-orangnya dalam beraktivitas selama beraktivitas dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimensi iklim kreatif ada dari tantangan sampai dengan berani mengambil risiko. Nanti saya paparkan juga dalam bentuk bagan.
Dengan definisinya sehingga cukup terbayang bagaimana terkait dimensi tersebut. B. Kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang demokratis, partisipatif. Maksudnya adalah mengizinkan timnya untuk memberikan opini. Nah, inilah yang dinilai akan menumbuhkan kreativitas dari organisasi. C. Budaya organisasi merupakan kode pelaksanaan informal tidak tertulis untuk mengatur tingkah laku, sikap orang-orang dalam berorganisasi. D. Sumber daya dan keterampilan. Sumber daya merupakan modal yang dapat berupa atau berwujud manusia dan non-manusia. Non-manusia ini dikatakan adalah waktu dan uang. Sementara keterampilan ini merupakan karakteristik dari seorang wirausahawan yang perlu dimiliki. E. Struktur dan sistem. Jadi ketika ada orang yang sudah kita nilai ini mempunyai harganya atau nilainya tersendiri, pintar, cerdas, kreatif, mau untuk bekerja keras pada organisasi atau loyal. Nah, ini perlu dibuat jenjang karir seumur hidupnya. Maksudnya adalah bagaimana dia tetap mau untuk tetap optimal berkontribusi pada organisasi. Maka penilaian kinerjanya, rewardnya, semua perlu dibuat sistemnya sedemikian rupa dengan baik.